people say, "Oh, we live in harmony. We struggle, but we're not struggling well." We are the generation that made the difference, that made the impact, and that made the change. Kalau menurut Dinal, kehidupan di Indonesia ini ya, murat marit kalau tengok ya kan, semrawut gitu ya. Yang kaya tambah kaya gitu, ya kan. Yang miskin kalau tengok lah, ya kan. Ya lebih baik aja lah. Hari ini lebih baik dari hari esok. Saya itu mencintai Indonesia dan saya akan usahakan segala sesuatu bisa bertahan hidup di sini. Kita adalah generasi yang pintar dan tidak hanya bisa dijanji-janjikan, tapi perlu dibuktikan. Ikut pemilu ya ikut, sebagai warga Indonesia ya pemilu ya ikut-ikut. Saya merasa yakin juga sih, paling tidak satu suara juga berpengaruh kan buat pemilihan nanti. Jadi gue juga nggak mau jadi pahlawan yang lu baikan dong gitu loh. Kita adalah manusia ciptaan Tuhan yang nantinya akan kembali kepada Tuhan. Perubahan internet berpengaruh banget, kayaknya 100% ya, kayaknya banyak banget perubahannya. Ibu-ibu sekarang jauh lebih maju dibanding ibu-ibu dulu. Kalau kita berbicara tentang teknologi ya, dari internet seperti itu, saya rasa kalau kita ambilkan skala itu mungkin masih agak belum terlalu mempengaruhi kehidupan orang-orang Indonesia. Mungkin kalau yang terpengaruh paling ya kalangan-kalangan atas aja. Tapi kalau misalnya kalangan-kalangan bawah, kelas menengah ke bawah itu saya rasa masih belum terlalu terpengaruh. Karena ya kembali lagi teknologi kan mahal ya. Yang pertama mahal. Ya sebetulnya pingin sih main internet, tapi ya memang merasa nggak nyambung. Karena kan kalau ada internet kan bisa ibaratnya kayak kita punya laptop, ya kan? Bisa tahu main internet kan bisa mengetahui dunia-dunia luar tentang apa yang terjadi. Ya sebenarnya ya sih nggak nyaman. Pingin mengetahui juga, tapi ya nggak ada waktu. Menurut saya media itu kalau buat saudara-saudara saya yang di sana itu hal yang baru gitu. Tapi kalau untuk di kota-kota besar itu udah termasuk kebutuhan pokok menurut saya pribadi ya. Menurut saya untuk internet ada atau tidak ada sama aja sih menurut saya. Karena saya juga nggak terlalu setiap hari harus browsing di internet ataupun ngenet tuh nggak setiap hari, hanya sesekali buka gitu. Kalau saya nggak punya handphone, hidup saya seperti hampa banget, nggak bisa nggak ada handphone kayaknya handphone tuh sudah separuh jiwa juga kan, harus ada, karena kalau ada keperluan pasti handphone lah nomor satu lah. Kalau nggak ada handphone susah. Otomatis kalau tidak ada handphone, seperti lumpuh lah mas, nggak bisa apa-apa. Kalau gua nggak punya HP udah pasti gua nggak bisa apa-apa gitu. Karena menurut gua HP itu ibaratnya termasuk salah satu ginjal gua. Kalau telepon yang saya punya sekarang ini ada 4 ya. 1 untuk CDMA-nya Lexi, 2 untuk Simpati Telkomsel, 1 Tri untuk BBM. Yang 2 ini BlackBerry ada 2 Nokia, 2 BlackBerry, 1 ada di kantor iPhone. Saya punya 3 handphone, karena yang satu buat di kantor ataupun orang-orang di luaran, karena kan saya kerjanya lapangan ya kan. Dan yang kedua buat keluarga. Ketiga itu Flexi digunakan untuk setiap saat lah. Karena kan saya kebanyakan telepon bukan ke handphone ya. Kalau saya tiba-tiba telepon mungkin ke nomor kantor, itu penting. Flexi itu harus penting. Jadi saya punya 3 handphone. BlackBerry juga itu terbagi 2 juga, ada untuk teman, ada untuk pekerjaan. Sedangkan untuk Nokia saya sendiri itu saya pergunakan untuk pribadi, dengan saya punya ini calon pendamping plus dengan saya punya keluarga, itu aja mas. 2 handphone yang saya gunakan setiap hari.
Kalau BB kan ini apa, pakai nomornya XL. Suami, keluarga pakai XL semua. Sedangkan LG saya pakainya untuk Axis, untuk internetan tuh pakai Axis murah gitu. Jadi saya memang punya grup memang di BBM khusus untuk nasabah-nasabah saya yang pakai BB. Terus ada memang yang untuk kantor teman-teman kerja, ada memang juga untuk teman-teman dekat. Terus untuk Facebook sendiri itu untuk komunikasi saya, termasuk dengan bagaimana cara saya bisa menjalin komunikasi dengan orang-orang yang ada di luar lingkungan saya. Mungkin ya kemarin juga saya sempat cari-cari jodoh juga di situ di Facebook ya, tempat cari-cari jodoh. BBM sama Facebook doang sih, nggak. Twitter juga ada. Banyak juga nggak sempet maininnya kan. Jadi ya udah BBM. Paling suka sih BBM, selalu. Twitter juga jarang. Facebook ada, aktif juga sih, tapi lebih sering ke BBM karena kan teman-teman deket semua kalau di BBM. Iya, biasanya kalau teman-teman saya itu kadang lucu gitu loh. Dia itu di Facebook itu pamer, misalnya pamer apalah. Punya AC baru, pamer, punya ini mobil baru, pamer. Tapi kan banyak orang teman-teman yang nggak suka kayak gitu. Saya tidak terlalu memperkenalkan anak saya untuk ini nih namanya BBM, ini namanya WeChat, ini namanya ini. Jangan dulu mas, belum waktunya lah untuk dia tahu. Saya kasih aja, tapi tetap saya awasin mereka main. Ada waktunya, ada jam-jamnya mereka main. Seperti anak saya nomor 1 nomor 2 itu mainnya bolehnya hari Minggu sama Sabtu. Selebih dari itu modemnya saya ambil, jadi mereka nggak bisa main kecuali mengerjakan tugas. There are a lot of things I wouldn't say online. I refrain myself from writing it down or saying it out loud or whatever. One, I think it's none of anybody's business. Second, just to be careful. Yeah, I don't want to shake any tree. Kalau berekspresi di online macam di Facebook, macam di pet, apa semua itu sering. Saya sering lebih banyak mengekspresikan saya punya perasaan ya. Misalnya kok lagi galau begitu, lagi stres di kantor. You can express yourself. It's a matter of, are you ready for the consequences? Sekarang kita lebih bebas menyampaikan pendapat dan menyampaikan aspirasi. Jadi menurut saya negara demokrasi itu ya bagus. Jadi siapa lagi yang mengkritik pejabat-pejabat itu? Kok misalnya nggak kita nih rakyatnya lah ya kan. Kok zaman Soeharto enak ya kan, sedikit tembak ya kan. Kok ada juga gitu kan. Jadi capek kali kok jaga-jaga demo, jaga-jaga apa gitu kan. Terus sekarang ini kebebasannya memang sangat luar biasa sekali. Tapi memang kalau terlalu dibebaskan juga sebenarnya nggak bagus juga mas ya. Kalau menurut saya. You might want to believe it's a free media, it's not. Even what you say on TV, what you say on radio, you still have to be responsible of what you air to your, supervisors, and they have to be responsible of what aired with the owner and even the government here, freedom of speech is not really alive and well. It's free. It's more lenient. People are not afraid to talk anymore, but still it's not guaranteed. Bimbang ya, bisa dipercaya. Kadang juga ada yang ya bla bla bla. Ada yang istilahnya kayak menipu lah, ya. Makanya saya agak ya sedikit setengah-setengah lah, percaya dan tidak percaya. Ya menurut saya kalau menerangkan sih ya saya cuma bilang media di Indonesia sekarang sudah bagus dan sangat bagus. Media yang ada di Indonesia jujur ya sekarang saat ini dibanding saat zaman dulu tuh beda. Sekarang media itu sudah banyak dipengaruhi oleh uang, itu udah pasti. Jadi tetapi tetap berita-berita yang ada tidak melenceng dari berita yang sebenarnya. Tergantung beritanya menurut saya. Kalau untuk berita publik, kalau untuk saat ini aku tidak terlalu percaya. Kalau sama tentang
survei estabilitas kayak gitu-gitu tidak percaya. Tapi kalau untuk berita-berita istilahnya kejadian sesuatu, untuk gempa atau apa, kalau kejadian apa itu saya percaya. Tapi kalau untuk berita politik saya tidak terlalu percaya. Saya mengakses berita sering dari Google ya, dari Facebook. Saya berteman dengan Rakyat Merdeka Online itu. Tapi karena sih emang nggak sempet sih bacanya lagi karena waktunya udah kesana kemari, jadi nggak sempet juga baca berita. Karena tahu dari suami aja ini nih, oh iya gitu. Karena emang kayaknya nggak ada waktu buat bacanya gitu ya. Kalau menurut saya pribadi, media yang saya percaya saat ini, yang pertama itu Kompas, dan kedua itu Tempo, dan ketiga Detikcom. Menurut gue media surat kabar itu dari Kompas menurut gue, karena dari gue lahir bokap gue ngasih gue koran itu selalu dari Kompas. Dan dulu gue percayanya Kompas sama Suara Pembaruan gitu. Nah sekarang kan banyak media-media surat kabar yang walaupun terlihat wah tebel mahal, itu ternyata akhir-akhir ini semua sumber-sumbernya pada ngomong itu banyak berita yang tidak benar dibikin menjadi benar karena banyak kepentingan dan politik. The TV is only one national channel. Starts at 5, ends at midnight. That's all we knew. Growing up, that's all I knew. It's all government control. But growing up, slowly, little by little, we have more channels. We're more exposed to other cultures. Di dua sisi ya Mas, ada baiknya dan ada juga enggaknya. Too much exposure, no filters. People's minds have changed too. They think forward more than when I was growing up here. Of course, information, the internet, the media help a lot with that. It opens up the eyes to the outside world. People know more. They demand more. They know that there's something better out there and they want to achieve that. And I think that is good. SBY pun ada Twitter, bisa kita komen. Gus, kemajuan tuh bagus. Ibaratnya kayak sampai sekarang SBY kan ada Twitter ya kan. Jadi kalau nggak senang kan awak aspirasi awak bisa awak keluarkan gitu. Nggak awak pendam-pendam daripada awak sakit ya kan. Lebih bagus gitu. SBY aja ada Twitter ya kan. Kalau misalnya mau komen kan bisa komen. Bagus ya, lebih bagus.